Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya guys. Di video kali ini ya aku ingin berbagi tentang prediksi harga obat paling enggak 6 bulan ke depan ya, atau bisa berkepanjangan, bisa sampai setahun atau 2 tahun ke depan. Ini berkaitan dengan konflik ini ya, Rusia dan Ukraina. Dan mungkin ada beberapa info yang nanti teman-teman perlu sikapi dengan bijaksana dan harus hati-hati agar tidak salah langkah. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, di bulan Maret ini ya, ini harga obat itu sebenarnya sudah naik. Kenaikan harga obat itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah biaya PPN yang naik ya. Biaya PPN, kalau biasanya PPN itu 10%, sekarang sudah kalau enggak 11% ya, tergantung. Ini tergantung dari kebijakan Dinas Pajak Perpajakan. Nah, dari kenaikan PPN itu, terus kemudian ada kenaikan biaya operasional karena beberapa mungkin sudah mulai naik ya biaya operasional ya, termasuk biaya pengiriman barang dan lain-lain. Mungkin bahan baku juga sudah beberapa naik, maka harga obat akan naik. Nah, ini berkaitan dengan kondisi terkini ya. Ini perang, konflik antara Rusia dan Ukraina ini kan kita nggak bisa prediksi. Nah, apakah akan berkepanjangan apa enggak? Ada yang memprediksi bahwa ini perang bisa cepat selesai, terus kemudian semuanya akan normal kembali. Tetapi ada beberapa pakar yang memprediksi bahwa perang ini akan berlanjut terus. Karena apa? Karena ada melihat persiapan yang kita lihat di beberapa negara di sekitar Rusia yang terutama yang anggota NATO itu persiapannya udah mulai sangat detail ya, udah level siaga tinggi. Apalagi Rusia juga sudah mempersiapkan senjata nuklirnya ya. Kita juga berharap mudah-mudahan ini segera selesai. Nah, kita antisipasinya bagaimana? Kalau kita lihat ya, harga minyak dunia sekarang kan sudah naik tinggi, terus kemudian harga gas juga naik tinggi. Dan nanti imbasnya ya, kalau kondisi konflik nggak reda-reda, maka pasti nanti biaya bahan baku, apalagi kita obat yang ada di Indonesia dengan sebagian besar impor ya, bahan bakunya itu impor, nanti pasti akan naik juga. Nah, kalau naik, maka prediksi kita adalah di harga obat di apotek pun juga akan naik lagi. Jadi kenaikannya mungkin nggak seperti yang sekarang, mungkin bisa naik lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan kita harus hati-hati ya, tetap harus hati-hati karena kita nggak tahu kondisi ini akan sampai kapan ya. Bahkan di beberapa teman yang bisnis di bahan kimia ya, itu tidak hanya sekedar naik, tetapi ganti harga guys. Karena kalau naik itu udah misalnya 10%, 20%, ini enggak, udah 200%. Jadi ganti harga, biasanya 10.000 jadi 20.000 kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang di apotek itu harus menyikapinya secara bijak. Jangan terus kita berlomba-lomba untuk misalnya menimbun barang atau apa gitu. Kita tetap main aman aja. Untuk barang-barang yang memang kita perlukan ya kita secukupnya saja. Karena apa? Karena kondisi sekarang itu kan beberapa obat itu hilang ya dari pasaran ya. Distributor udah banyak yang kosong, udah angkat tangan, udah nggak punya barang dia. Jadi sebaiknya teman-teman ya secukupnya saja lah membeli, karena ini mungkin
dari pihak distributor atau dari pihak pabrik pun juga masih menunggu apakah obatnya ini mau dinaikkan. Kalau dinaikkan berapa persen, karena ini harga obat sudah naik. Kalau dinaikkan lagi nanti pasti yang imbasnya adalah masyarakat yang kelabakan. Nah, harga obat akan naik. Tapi ya bagaimana juga ya, karena BBM juga naik, gas naik, harga barang-barang yang lain naik, pasti nanti biaya operasional apotek pun juga akan naik. Biaya operasional yang di distributor juga naik, biaya operasional di pabrik juga naik. Jadi kenaikan bahan baku dan kenaikan barang-barang yang lain, inflasi ini menyebabkan semua otomatis akan naik. Nah, kedepannya bagaimana? Nah, kedepannya mungkin kalau harga obat naik drastis ya, kita harus siap-siap. Sebagai pengusaha apotek kita kan harus siap-siap. Siap-siap di sini dalam arti apa? Dalam arti biaya operasional pasti naik. Jadi kita harus membackup itu, siapkan dana, terus SDM juga disiapkan untuk bisa lebih baik lagi sehingga omset apotek itu masih tetap stabil lah, paling enggak naik sesuai dengan kenaikan harga. Jadi kalau misalnya harga obat rata-rata naik 10%, ya minimal omset kalian itu naik 10%. Kalau omset kalian tidak naik, ya itu bahaya, pasti nggak akan bisa membackup biaya operasional. Jadi teman-teman tetap fokus di barang-barang yang fast moving, tetapi yang barang-barang yang ada dulu kita mencoba untuk ini kita pasarkan ya. Misalnya pasien nyari produk A padahal adanya produk B, kita tawarkan dengan sebaik-baiknya produk B, bahwa ini misalnya produk B ini isinya sama, kandungannya sama, khasiatnya juga sama. Jadi kita edukasi pasien kita agar tidak banyak penolakan di apotek kita. Kalau penolakan terlalu banyak nanti image-nya juga kurang bagus. Apotek kita image-nya jadi tidak lengkap ini. Nah, dalam beberapa kasus ya, barang yang fast moving kita nggak dapat karena semua orang pada mencari itu. Jadi akhirnya ya sudah, kita alihkan ke barang-barang yang persediaannya masih ada dan siapa tahu malah harganya belum naik gitu kan. Harganya bisa lebih efisien. Kita edukasikan ke pasien. Nah, jadi itu ya. Terus teman-teman mungkin yang di apotek perlu juga persiapan untuk obat-obat yang bahan bakunya dari dalam negeri itu, kalau bisa kita mulai lengkapi. Karena apa ya, kita antisipasi kalau misalnya obat-obat yang impor, obat-obat yang bahan bakunya impor itu ada kenaikan yang tinggi, pasti nanti larinya ke obat herbal yang produksi lokal yang masih bisa terjangkau harganya. Jadi itu ya teman-teman, untuk antisipasi kenaikan harga obat yang untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Ya kita berharap mudah-mudahan tidak ada kenaikan harga yang signifikan atau bahkan sampai ganti harga, karena juga pasti akan nanti memukul bisnis apotek ya, memukul juga kemampuan daya beli masyarakat, karena sekarang itu masyarakat sudah sangat berat sekali, hidupnya sudah sangat berat. Nanti kalau ditambah harga obat yang naik kan juga berat juga. Dan di sisi lain kondisi pengusaha apotek pun juga termasuk berat ya, sudah didera pandemi ini selama hampir 3 tahun ini udah kelepek-kelepek ya. Ada banyak yang pengusaha apotek yang akhirnya apoteknya tutup karena nggak bisa membackup biaya operasional. Oke, itu dulu ya. Bagi teman-teman yang punya masukan atau saran bisa komen di bawah ini, dan mudah-mudahan kita selalu kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.